Seri 7 Pedang Kayu Harum. Siluman Goa Tengkorak. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 6. Engkau hendak memaksaku dengan mengancam nyawa Kim Hong. Baik, kalau aku menyerah lalu apa yang hendak kau lakukan? Tidak urung engkau akan membunuh kami berdua juga. Tianxin mengepal tinjunya. Daripada aku melakukan kebodohan itu, menyerahkan diri untuk akhirnya kau bunuh juga bersama Kim Hong, lebih baik aku membiarkan kau membunuh Kim Hong lalu engkau, Pendekar sadis akan hidup kembali, akan menjadi paling sadis di antara semua kesadisan yang pernah dilakukannya untuk menyiksamu. Tanpa disadarinya, pendeta siluman itu merasa betapa tengkuknya langsung meremang dan jantungnya berdebar-debar. Sungguh mengerikan mendengar kata-kata dari pemuda tampan itu dan dia dapat merasakan bahwa ucapan itu bukanlah ancaman belaka. Orang ini harus dienyahkan, harus dibasmi. Kalau tidak, selama hidupnya dia akan terancam. Aku bukan orang bodoh, pendekar sadis. Aku berjanji, kalau engkau menyerahkan diri tanpa melawan, aku tidak akan membunuh kalian. Lekas katakan, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami kalau aku tidak melawanmu dengan kekerasan? Apa yang hendak kami lakukan adalah urusan kami. Akan tetapi kalau engkau menyerah tanpa kekerasan, atas nama Jitsian kau, atas nama Dewa Kematian, aku bersumpah untuk tidak membunuh Toan Kim Hong dan Cheng Tianxin. Diam-diam Tianxin mengerti bahwa apabila dia menyerah, berarti dia mempertaruhkan nyawanya dan nyawa Kim Hong. Akan tetapi, dia percaya bahwa pendeta siluman itu tak mungkin akan berani melanggar sumpahnya setelah bersumpah demi nama Jitsian kau dan Dewa Kematian, apalagi disaksikan oleh semua pengikutnya. Sumpahmu disaksikan oleh para tamu yang hadir saat ini, kata Tianxin menekan. Benar, disaksikan oleh para tamu terhormat. Kami bukan golongan pengecut yang suka melanggar janji, kata Xiansu dengan suara dibikin gagah. Baiklah, aku menyerah. Tianxin berpendapat bahwa yang paling penting untuk saat itu adalah keselamatan dan keamanan mereka berdua. Soal nanti selanjutnya, biarlah, tentu akan ada jalan lain. Akan tetapi, engkau harus menyingkirkan Kim Hong dari sini dahulu. Biarkan dia mengasuh dan jangan mengganggunya selama sehari semalam. Kalau engkau tidak mau berjanji seperti itu, sampai mati aku tidak akan mau menyerah dan kita lihat saja, siapa yang akan binasa dalam pertempuran di antara kita. Ketua Jitsian kau itu mengerti bahwa kalau pemuda itu mau menyerah, semata-mata adalah karena pemuda itu tidak ingin melihat Kim Hong mati. Dan dia sendiri pun tidak berniat untuk membunuh Kim Hong. Sama sekali tidak. Dia mempunyai rencana sendiri terhadap diri Kim Hong. Dia sudah mendengar bahwa darah itu memiliki ilmu silat yang tidak kalah lihainya kalau dibandingkan dengan pendekar sadis. Oleh karena itu, biarlah dia kehilangan pendekar sadis sebagai pembantu, asalkan berhasil membuat gadis lihai itu menjadi pembantunya, juga kekasihnya yang baru. Kecantikan Kim Hong telah menarik hatinya dan dia pun bisa menguasai gadis itu dengan ilmu sihir, tidak seperti pendekar sadis yang kebal ilmu sihir. Baiklah, pendekar sadis. Aku berjanji bahwa selain aku tidak akan membunuh kalian berdua, juga Nona Toan Kim Hong akan dirawat baik-baik, dibiarkan beristirahat dan tidak akan mengganggunya selama sehari semalam. Nah, aku berjanji, disaksikan semua tamu terhormat. Tianxin melihat betapa tubuh Kim Hong yang masih lemas tertotok itu diangkut pergi oleh 4 orang penari wanita setelah pendeta siluman itu memberikan perintahnya. Dia pun lalu melemaskan tubuhnya. Aku menyerah. Kami masih sangsi akan ketulusanmu, maka dengan terpaksa kami akan membelenggu kaki tanganmu. Kata Xiansu. Tianxin mengangguk. Dia pun tidak memberontak dan mandah saja ketika 2 orang anggota Jitsian kau mendekatinya lantas membelenggu kedua tangannya ke belakang, juga kedua kakinya. Tiba-tiba saja sehelai sapu tangan ditutupkan ke mukanya. Tianxin mencium bau keras dan dia pun tak sadarkan diri oleh obat bius yang amat kuat. Orang-orang Hong Qiampang merasa marah dan sakit hati sekali pada waktu mendengar bahwa 2 orang murid mereka yang terkenal, yaitu Chia Kok Heng dan Kui Xiu, tewas di dalam tangan siluman Goa Tengkorak. Mereka langsung mengadakan rapat darurat, memanggil semua tokoh murid mereka. Rapat itu dipimpin oleh 2 orang pemimpinnya yaitu Im Yang Tosu yang menjadi ketuanya dan Bu Beng Tojin yang menjadi pembantu utama atau wakil ketuanya. Im Yang Tosu adalah seorang Tosu berusia hampir 70 tahun, tubuhnya kurus dan pendek,
Akan tetapi wajahnya masih nampak segar dan gerakannya juga masih lincah. Tosu ini adalah tokoh Kunlun Pai, maka tentu saja dia paling berhak untuk menjadi ketua Hongqiampang yang menjadi cabang dari Kunlun Pai. Ilmu kepandaiannya tinggi dan wataknya keras walaupun telah berpuluh tahun dia menjadi pendeta agama Tu. Wakilnya yang berjuluk Bu Beng Tojin adalah seorang pendeta pula, yang bertubuh tinggi kurus dan bermata tajam. Dia bersikap lemah lembut dan berwatak pendiam. Akan tetapi dia merupakan seorang pembantu yang amat baik, bahkan hampir semua urusan luar dari Hongqiampang berada di dalam pengawasannya. Seperti juga Im Yang Tosu, tentu saja Bu Beng Tojin ini sangat mahir dalam memainkan ilmu pedang Hongqiam Sut. Akan tetapi berbeda dengan Im Yang Tosu yang memang merupakan murid yang pandai dari Kunlun Pai, sebaliknya Bu Beng Tojin ini bukan murid Kunlun Pai, melainkan ahli dalam pelbagai cabang ilmu silat berbagai aliran. Akan tetapi, sesudah diuji oleh Im Yang Tosu sendiri, ternyata kepandaian Bu Beng Tojin ini amat lihai, bahkan hanya sedikit di bawah tingkat Im Yang Tosu. Oleh karena itu maka dia dipercaya dan diangkat sebagai pembantu utama, atau boleh dibilang juga wakil ketua. Dalam banyak urusan, usul-usulnya selalu baik dan dapat diterima. Di dalam menghadapi siluman Goa Tengkorak sekalipun, Im Yang Tosu sudah menyerahkan kepada wakilnya untuk mengatur bagaimana baiknya untuk membalas kematian dua orang murid mereka. Sesungguhnya memang serba susah, kata Bu Beng Tojin dalam rapat itu ketika ditanyai pendapatnya. Perkumpulan kita selalu berusaha menjauhkan diri dari permusuhan. Akan tetapi dua orang murid kita tewas dan tentu saja kita tidak dapat membiarkan kematian itu lewat tanpa terbalas. Cuma ada satu hal yang harus diselidiki dengan teliti, apakah benar kedua orang murid kita itu tewas di tangan orang yang berjuluk siluman Goa Tengkorak itu. Suhengnya, Im Yang Tosu, menarik napas panjang. Ciancai. Sebenarnya Pinto sendiri tidak menghendaki adanya permusuhan antara Hongqiampang dengan pihak manapun juga. Dan di dunia ini banyak terdapat orang jahat yang memenuhi permukaan bumi, tidak mungkin kalau Hongqiampang lantas harus memusuhi dan berusaha membasmi semua penjahat itu. Maka kita pun tidak pernah ikut mencampuri urusan siluman Goa Tengkorak selama dia juga tidak mengganggu kita. Akan tetapi, 7 pendekar Taigoan adalah murid-murid kita, dan terutama sekali Chia Kok Heng dan Kui Siu yang langsung adalah murid-murid Pinto sendiri. Tidak dapat disangka lagi bahwa tentu siluman Goa Tengkorak yang membunuh mereka. Bukankah istri Kok Heng juga telah diculiknya? Bu Beng Tojin segera menarik napas panjang. Tidak ada akibat tanpa sebab, dan itulah hukum alam. Mungkin istri Kok Heng terlalu cantik maka dia diculik, dan dua orang murid kita itu tewas karena mereka menggunakan kekerasan. Lalu sekarang apa yang Su Heng kehendaki dalam menghadapi urusan ini? Bukan hanya demi nafsu mendendam, Sute, akan tetapi juga untuk membersihkan nama kita sekalian membersihkan dunia dari gangguan siluman itu. Kita harus menyerbu Goa Tengkorak dan membasmi siluman itu. Untuk ini, Pinto serahkan siasatnya kepadamu. Bu Beng Tojin mengangguk-angguk. Jangan khawatir, Su Heng. Aku akan membawa anak murid kita dan menyelidiki keadaan Goa Tengkorak. Su Heng tenang-tenang sajalah di sini menanti berita dari kami. Demikianlah. Pada malam hari bulan purnama itu, Bu Beng Tojin membawa para anak murid Hongqiampang yang terkumpul sebanyak 25 orang menuju ke daerah Goa Tengkorak lantas melakukan penyelidikan. Semua goa dimasuki dan diobrak-abrik. Akan tetapi mereka tak menemukan sesuatu apapun kecuali goa-goa kosong yang sunyi dan menyeramkan. Kalian semua menjaga di depan goa, dan sebagian lagi melakukan penyelidikan sambil meronda. Pinto sendiri diam-diam akan menyelinap ke belakang bukit. Siapa tahu siluman itu akan melarikan diri dari jalan rahasia di belakang bukit. Kalian tak boleh meninggalkan tempat ini sebelum Pinto datang kembali. Demikian Bu Beng Tojin berpesan kepada para murid Hongqiampang, agaknya hendak mempergunakan siasat menggeprak dari depan dan membiarkan musuh lari lewat pintu belakang tetapi dia sudah menanti di sana untuk menyergapnya. Dengan pedang telanjang di tangan, para murid Hongqiampang itu berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Mereka percaya akan kelihayan Jisuhu mereka, akan tetapi betapapun juga mereka merasa ngeri pula di tempat yang sunyi menyeramkan ini. Apalagi kalau mereka ingat betapa Taigoan Jit Hiap, 7 pendekar Taigoan yang kesemuanya amat lihai itu tewas di tangan siluman ini. Dan Jisuhu mereka itu pergi begitu lamanya. Sampai lewat tengah malam belum juga kakek itu kembali dan mereka tidak berani pergi meninggalkan tempat itu seperti yang sudah dipesan oleh Jisuhu mereka.
Padahal, selagi berjaga tadi, mereka mendengar suara-suara aneh, seperti dengung suara musik suling, yang Kim dan Canang dipukul, dari tempat jauh sekali, kadang-kadang seperti terdengar keluar dari jurang-jurang terbawa angin. Padahal mereka tahu pasti bahwa di sekitar tempat itu tidak ada dusun, dan suara musik itu juga bukan musik dusun, melainkan musik halus yang biasanya hanya terdapat di kota besar. Tentu saja hal ini membuat mereka semakin ngeri sebab suara itu agaknya datang dari alam lain yang didatangkan oleh siluman-siluman. Tentu saja para anak murid Hong Qiampang ini tak pernah menduga sama sekali bahwa suara musik itu memang keluar dari jurang karena jurang-jurang itu merupakan jendela dari tempat rahasia yang berada di balik bukit goa-goa itu, di dalam bukit yang bertebing tinggi itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik goa-goa itu sedang dilangsungkan pesta gila-gilaan, pesta yang penuh kecabulan di mana nafsu birahi diumbar dan dilampiaskan begitu saja secara liar tanpa mengenal malu-malu lagi. Juga pada malam hari itulah Tian Xin terpaksa menyerahkan diri karena hendak menyelamatkan Kim Hong. Akan tetapi dia lengah dan tidak memperhitungkan kecerdikan ketua Jit Sian Kau itu. Ketika dia membiarkan dirinya dibelenggu, merasa yakin bahwa tidak ada belenggu yang akan dapat menahannya, dan selagi dia mencurahkan perhatiannya kepada orang-orang yang membelenggunya, tanpa disangka-sangka dia sudah diserang oleh Xian Su dengan mempergunakan sapu tangan yang mengandung obat bius yang amat kuat sehingga dia pingsan. Malam itu semakin larut dan suasana menjadi makin sunyi. Di luar daerah gua tengkorak itu terasa makin sunyi melengang, sedangkan di dalam tempat rahasia milik perkumpulan Jit Sian Kau itu pun sudah mulai sunyi karena semua tamunya sudah mulai membawa pasangan mereka, masing-masing ke tempat menyendiri supaya dapat berasyik-masyuk tanpa terganggu. Lampu-lampu telah dipadamkan dan diganti dengan lampu-lampu yang dibungkus dengan kain berwarna-warni sehingga suasana menjadi amat romantis dan cocok sekali bagi para pasangan itu untuk melampiaskan nafsu birahi masing-masing sesuka hati mereka. Ganti berganti pasangan pun terjadilah dan pesta gila itu akan berlangsung sampai matahari terbit pada esok harinya, setelah tubuh mereka tidak mengizinkan lagi untuk melanjutkan pesta pora pelampiasan nafsu itu. Teriakan yang sangat mengejutkan para murid Hong Qiampang itu terjadi lewat tengah malam. Mereka mengenal suara jisuhu mereka dari balik bukit. "Anak-anak, kesinilah dan cepat bantu Pinto." Demikian jisuhu mereka itu berteriak-teriak dan mereka mendengar suara desir angin pukulan, tanda bahwa jisuhu mereka itu sedang berkelahi. Dan kalau jisuhu mereka itu sampai berteriak minta bantuan, hal itu tentu berarti bahwa lawannya sungguh seorang yang luar biasa lihainya. Berbondong-bondong 25 orang itu segera berlari ke arah tempat itu. Dan di bawah sinar bulan purnama yang sudah mulai condong ke langit barat itu mereka melihat bahwa jisuhu mereka benar-benar sedang bertanding melawan seorang laki-laki yang memakai topeng tengkorak serta berpakaian serba putih dengan lukisan tengkorak darah pada bagian dada. Siluman Goa Tengkorak. Mereka melihat betapa jisuhu mereka kini sedang mengadu tenaga sinkang dengan siluman itu, dua pasang tangan mereka itu saling lekat dan saling dorong. Para murid itu berhenti dan memandang dengan bingung. Mereka semua maklum bahwa bila jisuhu mereka sedang mengadu sinkang seperti itu, mereka tak boleh mengganggu. Selain tenaga sinkang mereka masih belum mencapai tingkat setinggi tingkat suhunya, juga campur tangan mereka dapat membahayakan keselamatan jisuhu mereka sendiri. Maka mereka hanya mendekat dan mengepung saja, siap-siap dengan pedang di tangan untuk membantu kalau keadaan mengizinkan. Tiba-tiba terdengar Bu Beng Tojin mengeluarkan bentakan nyaring. Dia mendorong dan lawannya itu roboh terpental dan terpelanting. Melihat hal ini, para murid Hong Qiampang segera menubruk ke depan dan hendak menggerakkan pedang mereka untuk menyerang tubuh orang bertopeng yang sudah roboh itu. "Tahan! Biarkan Pinto menangkapnya," teriak Bu Beng Tojin mencegah para murid itu dan kakek ini lalu menubruk ke depan, menotok beberapa jalan darah lawannya yang seketika menjadi lemas dan lumpuh. "Keluarkan belenggu dan belenggu kaki tangannya. Jangan sakiti atau bunuh dia, biar kita membawanya menghadap Su Heng." Bukan main girangnya hati para murid Hong Qiampang melihat betapa orang bertopeng tengkorak itu sudah roboh pingsan. Mereka lalu membelenggu dan menelikungnya seperti seekor babi hendak disembelih, dan beramai-ramai mereka menggotong orang tawanan ini turun dari tebing. Bu Beng Tojin melarang mereka membuka topeng yang menutupi muka orang itu. "Inikah orang yang dinamakan siluman Goa Tengkorak, Jisuhu?" tanya mereka kepada Bu Beng Tojin ketika mereka beramai pulang dengan hati gembira karena kemenangan itu. "Siapa lagi kalau bukan dia ini? Dia lihai sekali, hampir Pinto kewalahan menghadapinya."
Untung pada saat terakhir kalian datang sehingga perhatiannya tertarik dan sedikit banyak dia merasa terkejut dan khawatir. Hal itu telah mengurangi tenaga sinkangnya sehingga memungkinkan Pinto untuk mengalahkannya. Pantas dia dapat merajalela dan mengacau karena memang ilmu kepandaiannya luar biasa lihainya. Susiok, kenapa kita tidak bunuh saja iblis ini agar arwah Toa Suheng dan Ji Suheng dapat menjadi tenang? Seorang pemuda berkata dengan sikap penasaran. Pemuda ini adalah murid Im Yang Tosu ketua Hong Kiampang. Ketua ini mempunyai 5 orang murid, dan murid pertama dan kedua adalah mendiang Chia Kok Heng dan Kui Siu. Pemuda itu adalah murid ketiga, maka dia menyebut Susiok kepada Bu Beng Tojin. Bersabarlah, kita tunggu saja keputusan dari gurumu. Jawab Bu Beng Tojin. Malam sudah hampir terganti pagi ketika mereka tiba di kuil mereka, disambut oleh para murid lain yang menjadi tegang dan gembira, juga ingin tahu sekali ketika mendengar bahwa Bu Beng Tojin telah berhasil menawan siluman Goa Tengkorak. Bu Beng Tojin melemparkan tubuh siluman itu ke atas lantai ruangan depan. Para murid Hong Kiampang mengepung tempat itu dan sebagian lagi melapor ke dalam. Karena Im Yang Tosu sedang semedi, maka mereka tidak berani mengganggu dan menanti sampai Tosu tua itu selesai dengan semedinya, sementara itu mereka mendengarkan Bu Beng Tojin menceritakan pengalamannya. Memang malam tadi menggelisahkan sekali ketika menunggu, sendirian di balik bukit itu. Tetapi Pinto yakin bahwa penjahat itu tentu akan keluar juga. Kita telah mempergunakan siasat mengancam di depan pintu dan membiarkan harimau lolos dari belakang. Apabila Pinto membawa semua murid ke belakang, tentu dia tak akan berani keluar. Pinto sendiri bersembunyi dan membiarkan dia menyangka bahwa semua orang menyerbu dari depan. Dan akhirnya dia pun berkelebat keluar dari balik semak-semak yang Pinto kira tentulah merupakan jalan rahasianya. Nah, Pinto lalu menyergapnya, tetapi Pinto sama sekali tidak menyangka bahwa dia memang lihai bukan main sehingga Pinto tidak segera memanggil kalian. Akan tetapi masih untung bahwa akhirnya Pinto berhasil. Tiba-tiba Bu Beng Tojin menghentikan kata-katanya dan menoleh keluar dengan sikap kaget sekali. Semua orang cepat menoleh dan juga terkejut karena tiba-tiba saja bagaikan munculnya setan. Di pekarangan depan itu sudah berdiri seorang yang berpakaian putih-putih dengan sulaman tengkorak darah di dadanya, dan mukanya juga mengenakan topeng tengkorak. Keadaan orang itu persis dengan siluman yang sudah ditelikung dan kini rebah miring di atas lantai, hanya orang yang baru datang ini tubuhnya agak lebih kecil. Dengan kecepatan kilat yang sama sekali tidak tersangka-sangka, tiba-tiba siluman yang baru datang ini menyambitkan sesuatu ke arah siluman yang terbelenggu. Tak! Tak! 2 buah benda hitam menyambar lantas mengenai punggung serta leher siluman yang terbelenggu itu. Siluman ini nampak berkelojotan sedikit lalu diam dan dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Bu Beng Tojin beserta para murid Hong Kiampang ketika melihat bahwa siluman tawanan itu agaknya telah tewas karena mukanya mendadak pucat sekali dan napasnya pun terhenti. Bu Beng Tojin marah bukan main. Keparat jahanam engkau! Dan Tosu yang bertubuh tinggi kurus ini sekali bergerak sudah meloncat ke depan, dan langsung menyerang siluman yang bertubuh kecil itu. Akan tetapi bisa dibayangkan betapa kagetnya ketika siluman itu berkelebat dan sejenak lenyap dari pandang matanya, lalu tiba-tiba saja siluman itu yang telah berada di sebelah kirinya mengirim tamparan ke arah lehernya. Pelak! Bu Beng Tojin menangkis dan dia merasa lebih kaget lagi. Tubuhnya terdorong mundur oleh tangkisan itu dan kembali siluman itu telah menyerang dengan tendangan kilat yang memaksa Tosu itu untuk meloncat mundur. Sekarang para murid Hong Kiampang sudah berloncatan datang, lantas serentak mereka menggunakan pedang untuk menyerang. Tadinya mereka memang merasa bingung dan hanya termangu-mangu melihat kemunculan seorang siluman lain lagi itu, akan tetapi kini mereka sadar bahwa yang disebut siluman Goa Tengkorak tentu merupakan gerombolan yang memiliki banyak anggota dan semuanya mengenakan pakaian dan topeng seperti itu. Maka mereka pun sudah menerjang dengan marah. Akan tetapi siluman itu memang lincah bukan main dan memiliki ginkang yang luar biasa. Tubuhnya cepat berkelebat ke sana-sini seolah-olah dapat menyelinap di antara sambaran pedang-pedang itu. Dia sama sekali tidak gugup biarpun dikeroyok banyak orang, bahkan ketika Bu Beng Tojin sendiri juga sudah terjun dan menyerangnya. Xian Cai, kiranya siluman ini berani pula mengacau di tempat Pinto. Terdengar bentakan halus yang disusul dengan suara mencicit seperti tikus terjepit, lalu ada sinar menyambar amat dahsyatnya. Siluman itu mengeluarkan seruan kaget.
Akan tetapi biarpun pedang yang digerakkan oleh Im Yang Tosu itu amat hebat, ia masih sempat melempar tubuhnya ke belakang dan dengan cara membuat poksai, salto, hingga 5 kali, dia berhasil menghindarkan diri dari serangan sinar pedang yang bertubi-tubi itu. Akan tetapi kakek tua itu sungguh lihai, bukan main permainan pedangnya, karena sinar pedang itu bergulung-gulung dan dapat mengirimkan serangan secara terus-menerus dan sambung-menyambung. Diam-diam ketua Hong Qiampang itu terkejut bukan main. Baru sekarang ini permainan pedangnya selalu gagal walaupun dia sudah mengeluarkan jurus-jurus pilihan. Siluman itu gesit bukan main dan gerakannya lebih cepat daripada sambaran sinar pedangnya. Sementara itu, Bu Beng Tojin sudah meloncat mendekati siluman yang terbelenggu dan dengan sekali renggut dia telah melepaskan topeng tengkorak yang dipakai oleh siluman itu. Nampaklah wajah yang tampan dari Cheng Tianxin. Pendekar sadis, teriak Bu Beng Tojin dengan suara terkejut dan heran. Dia adalah Cheng Tianxin, pendekar sadis. Sambil berkata demikian, dia meloncat ke belakang. Semua orang menjadi terkejut. Para anak buah Hong Qiampang telah mendengar tentang pendekar sadis dan tentu saja mereka kaget bukan main mendengar bahwa orang yang menyamar sebagai siluman goa tengkorak itu adalah pendekar sadis. Bahkan Im Yang Tosu sendiri kaget bukan kepalang mendengar seruan pembantunya itu sehingga serangannya terhadap siluman kedua yang tadinya gencar menjadi berkurang. Kesempatan ini digunakan oleh siluman kedua itu untuk meloncat ke samping, menjauh dan terdengar seruannya nyaring. Tianxin, mari pergi. Para anak buah Hong Qiampang yang ingin sekali menyaksikan sendiri wajah siluman yang oleh Bu Beng Tojin dikatakan sebagai pendekar sadis itu, mendekati dan merubung Tianxin yang sudah mulai menggerakkan kedua matanya. Sambitan 2 buah kerikil hitam yang mengenai jalan darahnya tadi sudah membebaskan dirinya dari totokan, akan tetapi karena pengaruh obat bius itu masih membuatnya nanar, maka baru sekarang dia mulai sadar benar-benar. Begitu mendengar suara yang sangat dikenalnya itu, yang mengajaknya pergi, dia merasa seakan-akan kepalanya baru disiram air dingin sehingga seketika dia menjadi sadar sepenuhnya. Dalam 1 detik saja tahulah dia bahwa dia dalam bahaya, bahwa kedua kaki tangannya terbelenggu. Cepat dia mengerahkan tenaga Tian Te Xinjiang ke dalam kedua kaki dan tangannya, lantas sekali dia mengerahkan tenaga itu dan menggerakkan kaki tangannya, maka terdengarlah suara keras dan semua belenggu itu pun patah-patah. Para anak buah Hong Qiampang terkejut dan mereka pun jadi ragu-ragu apa yang harus mereka lakukan setelah melihat kenyataan bahwa yang menjadi siluman goa tengkorak adalah pendekar sadis. Xian Cai. Pendekar sadis telah menjadi siluman goa tengkorak dan membunuhi murid Hong Qiampang? Tinto harus membuat perhitungan. Im Yang Tosu berseru marah. Dan kakek ini sudah menerjang lagi ke arah siluman kedua dengan dahsyat, dibantu oleh murid-muridnya, adapun Bu Beng Tojin juga sudah mencabut pedangnya dan menyerang Tianxin. Totiang, telah terjadi kesalahpahaman besar. Tianxin yang sudah meloncat bangun dan cepat mengelak ketika pedang di tangan Bu Beng Tojin menyambar, mencoba untuk membantah dan menjelaskan. Siluman busuk, tutup mulutmu, bentak Bu Beng Tojin yang juga sudah marah sekali lalu dia mempercepat permainan pedangnya, dibantu pula oleh para murid Hong Qiampang. Tianxin, tidak perlu berbantahan lagi. Lari! Siluman kedua itu kembali berteriak dan dengan gerakan kilat dia sudah merobohkan seorang pengeroyok dengan tendangannya, kemudian dia meloncat dan pergi meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Tianxin. Kejar! Tangkap! Bu Beng Tojin berteriak. Semua orang Hong Qiampang yang merasa marah dan penasaran itu segera melakukan pengejaran, namun mereka tidak mampu menyusul Tianxin dan temannya yang sudah mengerahkan ginkang mereka dan melarikan diri secepatnya. Setelah para pengejar tidak nampak lagi, barulah mereka berdua berhenti kemudian siluman tengkorak yang bertubuh ramping itu membuka topengnya. Kim Hong. Tianxin. Segera mereka berdua saling rangkul dan saling cium dengan hati penuh kerinduan dan kegembiraan melihat bahwa keduanya akhirnya dapat bertemu dalam keadaan selamat. Setelah puas melampiaskan rasa rindu dan gembira di hati masing-masing, Tianxin lalu menggandeng tangan Kim Hong dan mengajaknya duduk di atas batu besar. Nah, sekarang ceritakan bagaimana engkau tiba-tiba dapat muncul di sini dan menyamar sebagai siluman goa tengkorak pula. Kata Tianxin sambil mengelus punggung tangan kekasihnya. Kim Hong lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak dia pergi mencari jejak dan menyusul Tianxin ke daerah Goa Tengkorak sampai dia terjebak dan tertawan karena terpengaruh oleh kekuatan sihir dari Xiansu atau ketua dari perkumpulan Jit Xiankao atau siluman Goa Tengkorak.
Seperti kita ketahui, Dara ini berada dalam keadaan tidak sadar sesudah dia tersihir dan hendak dijadikan anggota baru dalam upacara pengangkatan anggota baru, bahkan dia terpilih sebagai calon jodoh dari Xiansu sendiri. Ketika dia bertemu dengan Tianxin di dalam sarang siluman Goa Tengkorak, dia sama sekali tidak dapat mengenali Tianxin karena dia berada di dalam keadaan tersihir. Bahkan ketika Tianxin mengamuk, dia pun tidak tahu dan hanya memandang dengan bingung saja. Akan tetapi, ketika Kim Hong hendak dibawa pergi, diam-diam Tianxin mengerahkan segala kekuatan batinnya, menggunakan kepandaian sihirnya untuk membebaskan Dara itu dari pengaruh sihir dan meskipun secara perlahan-lahan, Kim Hong mulai sadar ketika dia dibawa pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan ketika aku sadar, aku telah berada di dalam sebuah kamar yang amat indah, dilayani oleh 3 orang gadis cantik sebagai dayang. Ketika aku teringat bahwa aku sudah terjebak dan tertawan, aku bangkit dan melihat bahwa di luar kamar itu terdapat beberapa orang pria yang memakai pakaian dan topeng siluman Goa Tengkorak. Aku hendak mengamuk, akan tetapi pada saat itu pintu kamar terbuka dan di luar kamar nampak laki-laki tinggi yang agaknya menjadi kepala gerombolan itu. Itulah ketua Jit Xiankao atau yang disebut dengan sebutan Xiansu, kata Tianxin. Iblis itu menunjuk kepadamu yang kulihat dalam keadaan pingsan, sambil menodongkan pedangnya ke lehermu. Dia mengancam bahwa kalau aku memberontak, maka lebih dulu dia akan membunuhmu, dan dia pun mengatakan bahwa dia sudah mengancammu kalau engkau memberontak, maka lebih dahulu dia akan membunuhku. Karena engkau sedang tidak berdaya dan dia berjanji bahwa dia tidak akan membunuh kita berdua, aku bersabar diri dan engkau pun dibawa pergi. Aku terus menjaga kesehatanku dengan makan setelah yakin bahwa makanan itu tidak dicampuri obat bius. Aku mulai percaya bahwa agaknya Xiansu itu tidak berniat buruk dan benar-benar hendak bersahabat dengan kita. Dia menipumu. Dia menghendaki engkau menjadi istri dan pembantunya. Kata Tianxin gemas. Aku pun baru malam tadi mendengar tentang hal itu. Seorang wanita berlari-lari masuk ke kamarku sambil menangis, tetapi beberapa orang penjaga bertopeng tengkorak yang berada di luar kamar hendak menangkapnya. Aku segera melompat dan menghardiknya. Agaknya mereka itu takut padaku, lalu membiarkan wanita itu berlutut di depan kakiku. Cerita Kim Hong ini semakin menarik hati Tianxin yang tidak dapat menahan keinginan tahunya sehingga dia pun bertanya. Apakah dia itu istri mendiang Chia Kok Heng? Kim Hong mengangguk membenarkan, lalu gadis ini melanjutkan ceritanya. Wanita cantik yang usianya 27 tahun itu pada mulanya hanya menangis mengguguk sambil merangkul kedua kaki Kim Hong. Kim Hong mula-mula merasa heran dan mengira bahwa ini tentu akal bulus dari perkumpulan gerombolan iblis itu untuk menjebak atau menipu dirinya. Enci, siapakah engkau dan mengapa engkau menangis? Akhirnya Kim Hong bertanya, memegang kedua pundak wanita itu dan menariknya bangkit duduk. Dia sengaja menekan pundak itu dan mendapat kenyataan bahwa wanita itu tidak pandai ilmu silat. Hal ini membuat hatinya lega karena setidaknya dia yakin bahwa wanita ini tak akan mampu menyerangnya secara menggelap. Wanita itu menyusut air matanya sambil berusaha menahan isak tangisnya. Lihat, aku adalah seorang wanita yang paling sengsara di dunia ini. Kembali dia menangis. Kim Hong lalu mengerutkan alisnya. Enci, bagaimana engkau tiba-tiba saja menyebutku Lihiap? Bagaimana engkau tahu bahwa aku adalah seorang ahli silat, seorang pendekar wanita? Wanita itu memandang keluar, ke arah orang-orang bertopeng tengkorak itu kemudian dia berbisik. Mereka itu bercerita tentang pendekar sadis yang tertawan, juga tentang dirimu yang katanya merupakan sahabat pendekar itu dan lihai sekali, maka aku sengaja nekat lari ke sini, aku ingin memberitahukan hal yang penting sekali. Nanti dulu, Enci. Siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa sampai ke tempat seperti ini? Aku adalah salah satu di antara wanita-wanita yang berada di sini, seperti mereka ini. Ia menunjuk ke arah gadis-gadis cantik yang menjadi dayang dan yang memandang heran dan tidak mengerti. Namaku Lu Suihua dan seperti juga mereka ini, aku adalah wanita yang diculik. Ada yang datang ke sini karena bujukan, karena dibeli, karena diculik, dan aku telah diculik. Mereka semua ini terbius dan tersihir, tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Akan tetapi aku tidak dibius lagi, tidak disihir lagi sesudah aku dibebaskan dari pengaruh sihir oleh pendekar sadis. Tetapi aku pun terpaksa mentaati kehendak mereka, melayani mereka, diperkosa, dipermainkah, Wanita itu lalu mendekap mukanya dan air mata mengalir dari celah-celah jari tangannya.
Tapi, kalau engkau sadar dan tidak terbius, mengapa engkau mau menurut saja, Enci? Kim Hong menegur dan mengerutkan alisnya. Apa dayaku? Suamiku telah mereka bunuh, dan mereka juga sudah menculik 2 orang anak-anakku. Mereka mengancam bahwa selama aku menurut, anak-anakku tidak akan dibunuh, maka aku, demi kedua anakku, aku terpaksa menyerah, huhuhu. Apakah engkau Nyonya Chia Kok Heng, ibu kandung Chia Leong dan Chia Ling? Mendadak Kim Hong bertanya. Wanita itu menurunkan kedua tangannya, memandang pada pendekar itu dengan muka pucat dan mata terbelalak. Mulutnya ternganga dan sejenak dia tidak mampu menjawab, hanya memandang dengan sinar mata penuh harapan. Akhirnya dia dapat juga membuka mulut dan bicara. Benar, mana mereka? Bagaimana mereka? Tenangkan hatimu. Aku menyelamatkan mereka dari tangan iblis-iblis itu dan kini mereka berada di tangan yang aman. Tiba-tiba wanita itu berlutut dan mencium kaki Kim Hong. Terima kasih, terima kasih kepada Tian, terima kasih, Li Hiap. 4 orang anggota siluman Goa Tengkorak kini berloncatan masuk ke dalam kamar itu dan hendak menyeret pergi Lu Sui Hua atau Nyonya Chia Kok Heng. Pergi engkau dari sini, perempuan bandel. Akan tetapi, kini Kim Hong tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Tubuhnya berkelebat dan kaki tangannya bergerak, kemudian terdengar suara orang mengaduh berturut-turut diikuti tubuh 4 orang itu terlempar ke kanan-kiri. Mereka roboh tanpa dapat bangkit kembali karena mereka sudah tewas oleh pukulan serta tendangan Kim Hong yang tadi dilakukan dengan kemarahan meluap. Enci, ceritakan apa yang hendak kau katakan tadi? Pemberitahuan penting apa? Kim Hong mendesak cepat. Pendekar sadis, dia dibawa oleh mereka, menurut pembicaraan mereka yang dapat kudengar, pendekar sadis yang pingsan itu diberi pakaian dan topeng siluman tengkorak kemudian hendak diserahkan kepada pihak Hong Kiampang agar diadili dan dibunuh oleh perkumpulan yang mendendam terhadap siluman Goa Tengkorak. Aku dapat mendengar segalanya karena waktu itu aku tidak dibius dan mereka percaya bahwa aku tidak akan berani membocorkan rahasia. Perempuan keparat? Terdengar bentakan-bentakan dan 5 orang bertopeng masuk. Akan tetapi Kim Hong segera menyambut mereka dan melayani serbuan 5 orang yang menggunakan senjata tajam itu. Kini Kim Hong tidak ragu-ragu lagi karena tahu bahwa Tian Xin tidak berada di situ dan bahwa janji siluman Goa Tengkorak sama sekali tidak dapat dipercaya. Begitu kaki tangannya bergerak, gadis cantik yang dulu pernah menjadi datuk kaum sesat di selatan dengan julukan Nenek Lamsin ini, dalam belasan jurus saja sudah membunuh 4 orang lawan dan dia sudah menotok seorang anggota gerombolan yang tubuhnya kecil, kemudian dia melompat keluar kamar sambil membawa tawanannya. Enci, aku akan pergi menolong Tian Xin. Akan tetapi pada saat itu pula dia mendengar suara keras disusul jeritan mengerikan. Dia cepat menengok dan terkejutlah dia. Kiranya Lu Sui Hua atau Nyonya Chia Kok Heng, ibu dari kedua orang anak itu, sudah roboh dengan kepala pecah di dekat tembok. Ternyata ibu muda yang putus asa karena selain suaminya terbunuh juga dirinya telah ternoda itu membunuh diri. Kim Hong memandang dan menggigit bibirnya. Enci, pergilah dengan tenang. Aku akan menghancurkan gerombolan iblis ini dan akan menyelamatkan anak-anakmu. Dia berbisik, kemudian menerjang keluar. Belasan orang anak buah perkumpulan itu mencoba untuk menghadangnya, akan tetapi dengan tamparan tangan serta tendangan kakinya, Kim Hong berhasil membuat mereka semua tercerai-berai dan membawa tawanannya meloncat ke atas genteng. Hayo tunjukkan jalan keluar kalau engkau tidak ingin ku congkel keluar matamu, desis Kim Hong sambil meraba mata orang dengan telunjuknya. Jangan lihat, baiklah, akan kutunjukkan. Tawanannya itu mengeluh dengan suara gemetar dan tubuh menggigil ketika merasa betapa biji matanya diraba-raba jari. Harap turun ke dekat menara itu, di sana ada jalan rahasia. Kim Hong membawa tawanannya melompat turun ke dekat menara. 2 orang anggota gerombolan yang berjaga di sana menyerangnya dengan golok dan pedang, akan tetapi hanya dalam 2 gebrakan saja Kim Hong telah membuat mereka terpelanting dan roboh pingsan. Atas petunjuk tawanan itu dia berhasil memasuki terowongan rahasia sehingga akhirnya dia bisa keluar dari jalan rahasia itu sampai di balik tebing. Jalan ini adalah jalan yang diambil oleh Tian Xin ketika sebagai utusan Xiansu dia mengusir 5 orang dari Butongpai. Tunjukkan di mana adanya tempat orang-orang Hong Kiampang itu, kembali Kim Hong membentak dan orang itu kelihatan semakin ketakutan. Tidak, saya tidak berani.
Engkau lebih berani membangkang terhadap perintahku? Kim Hong membentak. Sekali jari tangannya menotok orang itu lalu bergulingan di atas tanah sambil mengaduh-aduh. Dalam kegelisahannya akan nasib Tianxin dan kemarahannya terhadap gerombolan itu, apalagi setelah melihat Lu Suihua membunuh diri, Kim Hong pada saat itu seperti telah berubah menjadi nenek lamsin lagi. Jalan darah yang ditotoknya tadi adalah jalan darah yang membuat orang menderita rasa nyeri yang amat hebat sehingga seolah-olah seluruh tubuhnya bagian dalam dikeroyok ribuan semut api yang menggerogoti dagingnya. Ampunkan saya. Orang itu terengah-engah dan bergulingan. Kau mau menunjukkan tempat itu? Dengan suara dingin Kim Hong bertanya. Orang itu menangis saking nyerinya, kemudian mengangguk-angguk. Melihat ini, barulah Kim Hong membebaskannya dari totokan yang menyiksa itu kemudian berkata. Hayo cepat tunjukkan. Dengan sangat terpaksa orang itu menunjukkan kuil yang menjadi markas perkumpulan Hong Qiampang. Kim Hong yang menyeret tubuh orang itu lalu berlari bagaikan terbang cepatnya karena dia tidak ingin terlambat. Ketika dia sampai di luar pekarangan kuil, dia merasa lega melihat Tianxin masih dalam keadaan selamat dan banyak anggota Hong Qiampang berkumpul di ruangan depan. Dia cepat-cepat melucuti pakaian luar dan topeng orang itu, kemudian tergesa-gesa memakai pakaian itu dan juga mengenakan topeng siluman tengkorak. Demikianlah, Tianxin. Kim Hong mengakhiri ceritanya. Aku berhasil membuat mereka terkejut kemudian membebaskan totokanmu dengan 2 sambitan batu kerikil yang telah kupersiapkan sebelumnya. Sekarang ceritakan pengalamanmu. Terima kasih, Kim Hong. Kembali engkau telah menyelamatkan nyawaku. Berkata Tianxin sambil mencium kekasihnya. Tentang pengalamanku, sebaiknya kuceritakan dalam perjalanan saja. Sekarang yang penting kita harus cepat-cepat menyerbu Goa Tengkorak untuk membasmi mereka sebelum mereka sempat melarikan diri atau membunuh wanita itu. Kim Hong menyetujui dan sepasang pendekar sakti ini lalu mengerahkan ginkang mereka untuk berlari menuju ke Goa Tengkorak. Di sepanjang perjalanan, Tianxin menceritakan pengalamannya dengan singkat. Kiranya Xiansu keparat itu memang benar-benar hendak memegang janjinya, yaitu tidak akan membunuh kita berdua, akan tetapi dia hendak meminjam tangan orang-orang dari Hong Qiampang untuk membunuhku, kemudian dengan ilmu sihir dan obat biusnya tentu dia akan berusaha untuk menguasai dirimu supaya engkau suka membantu pekerjaannya yang terkutuk itu. Kata Tianxin mengakhiri penuturannya. Akan tetapi bagaimana engkau bisa berada di tangan orang-orang Hong Qiampang yang haus darah itu? Jangan kau sebut haus darah. Mereka sudah kehilangan 7 orang murid, tidak aneh kalau mereka mendendam kepada siluman Goa Tengkorak. Apalagi kalau mereka ketahui bahwa gerombolan siluman Goa Tengkorak memang amat jahat dan keji. Sebagai pendekar-pendekar tentu mereka itu akan menentang secara mati-matian. Dan aku yang berpakaian dan bertopeng seperti ini, tentu tak akan mereka ampuni. Akan tetapi bagaimana engkau sampai terjatuh ke tangan mereka? Sudah kukatakan tadi, aku dalam keadaan pingsan akibat obat bius. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku dan tahu-tahu aku sudah berada di sana sampai kau datang. Tentu ini adalah siasat Xiansu yang menyerahkan aku kepada Hong Qiampang sebagai seorang siluman Goa Tengkorak, dengan maksud agar orang-orang Hong Qiampang itu membunuhku. Xiansu keparat itu sungguh licik, curang, keji dan amat jahat. Jika bertemu dengannya, aku pasti tidak akan memberi ampun kepadanya. Kim Hong berkata dengan nada suara marah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi engkau harus berhati-hati, karena dia memiliki ilmu sihir yang cukup kuat. Jangan lengah dan pergunakan semua ilmu penolak sihir seperti yang pernah kuajarkan kepadamu kalau dia mempergunakannya. Pesan Tianxin dan Kim Hong mengangguk. Dia memang pernah mempelajari cara-cara penolakan sihir dari kekasihnya itu dan kalau dia sampai pernah jatuh dalam pengaruh sihir dari ketua siluman Goa Tengkorak, adalah karena dia tak menyangka sama sekali, tertipu oleh Tosu Kuil itu dan juga karena memang siluman itu memiliki kekuatan sihir yang amat kuat. Di dalam tempat rahasia ini perkumpulan Jit Xian Kau itu, Xiansu mengumpulkan semua anak buah dan juga para tamunya. Sepasang mata di balik topeng itu nampak gelisah. Para anggota dan juga para saudara sekepercayaan yang mulia. Tempat pemujaan kita terancam bahaya besar. Pendekar sadis serta pembantunya sudah berkhianat dan tentu mereka itu akan datang mengacau di sini. Oleh karena itu aku perintahkan kepada semua anggota supaya bersikap waspada, menjaga semua jalan masuk dan memasang semua jebakan.
Dan kepada semua saudara sekepercayaan, saya harap sukalah mengeluarkan sedikit tenaga membantu mempertahankan tempat pemujaan kita yang keramat. Dengan cekatan Xiansu lalu membagi-bagi tugas di antara anak buahnya yang jumlahnya tinggal 30 orang lebih itu, memerintahkan para wanita itu bersembunyi di ruangan dalam dan tidak memperbolehkan mereka keluar. Dengan pakaian siluman tengkorak, Tosu Siok Cincu yang menjadi pembantu utamanya, mewakilinya untuk mengatur para anak buah dalam melakukan penjagaan. Kemudian Xiansu membujuk para tamunya yang berkepandaian untuk turut melakukan penjagaan. Di antara para tamunya itu terdapat 10 orang yang memiliki kepandaian silat tinggi dan mereka ini yang merasa betapa pusat kepercayaan mereka terancam oleh musuh, dengan senang hati mau membantu Xiansu. Kepercayaan yang membuta seringkali menyesatkan orang dan membuat manusia lupa bahwa segala macam agama atau kepercayaan diciptakan untuk manusia. Agama atau kepercayaan lain diadakan untuk menuntun manusia ke jalan yang dianggap benar dan baik. Sebab itu jelaslah bahwa manusianya yang penting dan kepercayaan itu merupakan pelengkap dalam kehidupan, sebagai alat penerangan dan penuntun. Namun, betapa banyaknya kepercayaan yang membuta membuat para pemeluknya lupa bahwa manusianya yang penting dan mereka itu bahkan lebih mementingkan agama atau kepercayaannya, adapun manusianya sendiri lalu menjadi alat belaka yang mudah saja dikorbankan demi kepercayaan atau agama itu. Dan yang memegang peran di dalam hal ini adalah para pemimpinnya, para pendetanya yang mempergunakan nama agama untuk memenuhi ambisi pribadinya. Para pemeluk itu mau saja diseret ke dalam kancah permusuhan dan kebencian, bunuh-membunuh, rela berkorban untuk membunuh ataupun terbunuh, semua dilakukan demi mempertahankan agama atau kepercayaan seperti yang digambar-gemborkan oleh para pemimpinnya. Dan terjadilah keadaan yang sama sekali terbalik. Bukan lagi agama untuk manusia namun manusia untuk agama, bukan lagi agama sebagai alat manusia tetapi manusia menjadi alat agama. Demikian pula dengan para tamu dari ketua Jit Xian Kau ini. Mereka pun menyerahkan kepercayaan secara membuta dan di dalam penyerahan kepercayaan ini memang selalu terdapat hal-hal yang dianggap menguntungkan atau menyenangkan sebagai pendorong. Mereka, para pemeluk agama Jit Xian Kau ini, tidak hanya sudah menikmati kesenangan jasmani berupa pesta pora pemuasan nafsu-nafsu birahi, akan tetapi juga kesenangan batiniah yang berupa harapan bahwa kelak apabila sudah mati mereka akan memperoleh kesenangan karena sudah disediakan sebuah tempat yang baik untuk mereka oleh dewa kematian yang telah mereka puja-puja dan beri korban. Kini, mereka rela untuk membela kepercayaan mereka, bahkan jika perlu mereka rela untuk mati, dengan keyakinan bahwa kematian itu akan berakhir dengan kesenangan bagi mereka. Para tamu ini sama sekali tidak tahu bahwa pada waktu mereka ikut berjaga dengan sibuk untuk menjaga dan mempertahankan tempat pemujaan keramat itu, pada sebelah dalam kamar rahasianya, Xiansu yang dibantu oleh orang kepercayaannya, yaitu Siok Cincu, tengah sibuk sendiri membenahi barang-barang berharga yang amat berharga. Semuanya dimasukkan ke dalam 2 buah peti sampai penuh. Dan yang memegang peran di dalam hal ini adalah para pemimpinnya, para pendetanya yang mempergunakan nama agama untuk memenuhi ambisi pribadinya. Para pemeluk itu mau saja diseret ke dalam kancah permusuhan dan kebencian, bunuh-membunuh, rela berkorban untuk membunuh ataupun terbunuh, semua dilakukan demi mempertahankan agama atau kepercayaan seperti yang digambar-gemborkan oleh para pemimpinnya. Dan terjadilah keadaan yang sama sekali terbalik. Siok Cincu, kita harus dapat menyelamatkan 2 peti ini lebih dahulu. Pendekar sadis dan wanita itu tak boleh dipandang ringan. Engkau tahu kemana harus menyembunyikan peti-peti ini kalau keadaan memaksa. Baik, Xiansu, jangan khawatir. Akan tetapi sudah demikian berbahayakah keadaannya sehingga Xiansu perlu berkemas dan berkhawatir? Tanya Tosu Siok Cincu itu di balik topengnya. Berbahaya sekali sih belum, akan tetapi kita perlu waspada. Para anak buah dan para tamu dengan bantuan jebakan-jebakan mungkin akan sanggup menahan pendekar sadis dan temannya. Akan tetapi aku khawatir bahwa Hong Qiampang tidak akan mau sudah, kemudian mereka akan berusaha untuk menemukan tempat kita. Tim yang Tosu agaknya berkeras hati benar untuk menggempur kita. Siok Cincu menarik napas panjang. Agaknya kita telah salah tangan membunuh 7 pendekar Taigoan itu, Xiansu, sehingga masalah menjadi berlarut-larut dan memancing permusuhan dengan Hong Qiampang. Tidak salah tangan sama sekali. Pertama, mereka menentang kita. Kedua, ada gejala-gejala bahwa di antara mereka itu sudah mengetahui rahasiaku. Mereka memang perlu dibinasakan untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar.
Percakapan mereka terhenti pada saat terdengar suara hiruk-pikuk di luar. Mereka saling pandang dan dua pasang mata di balik topeng itu nampak gelisah. Akan tetapi Xiansu menenangkan diri dan berkata, "Siok Cincu, engkau membawa peti ini sebuah dan aku sebuah. Engkau mengambil jalan kiri dan aku ke kanan. Engkau tahu di mana kita dapat bertemu di luar tempat ini." Xiansu hendak meninggalkan tempat ini. "Apakah tidak menahan musuh dulu?" "Pest, diamlah. Yang penting adalah menyelamatkan dua peti ini, baru kita pikirkan untuk menghantam musuh yang berani masuk ke sini." "Mari, cepat," kata Xiansu menyerahkan sebuah di antara dua peti hitam itu kepada Siok Cincu. Tosu ini menerima peti, mengangguk dan segera meloncat pergi dari kamar rahasia itu, bersimpang jalan dengan ketuanya. Memang di tempat itu telah terjadi pertempuran, mulai di terowongan. Seperti kita ketahui, Tianxin dan Kim Hong menuju ke belakang tebing untuk menyerbu sarang Jit Xian Kau itu dari belakang, melalui jalan rahasia yang sudah mereka berdua ketahui. Akan tetapi sebelum menuju ke sana, Tianxin mengajak Kim Hong untuk lebih dulu memasuki sebuah hutan kecil yang tak jauh dari situ. Kita kemana?" tanya Kim Hong yang seperti juga kekasihnya telah menanggalkan pakaian dan topeng tengkorak. "Sudah kuceritakan kepadamu bahwa aku pernah terpaksa mengusir 5 orang tokoh Butong Pai dan aku berhasil memberitahu mereka tentang keadaanku lalu minta kepada mereka untuk menanti di hutan ini." "Nah, itu mereka," kata Tianxin ketika melihat Liang Hitojin keluar dari sebuah gubuk kecil bersama 4 orang murid Butong Pai. Cepat Tianxin dan Kim Hong menghampiri mereka. Xian Cai, sungguh tidak sabar kami menanti-nanti berita darimu, Cheng Tai Hiap," kata Liang Hitojin sambil menjura ke arah dua pendekar itu. "Dan Toan Liap juga sudah datang, sungguh membesarkan hati." Tianxin dan Kim Hong yang sudah mengenal tokoh kedua dari Butong Pai ini segera membalas penghormatan mereka berlima. "Saya menunggu saat dan kesempatan yang baik, To Tiang. Dan sekaranglah saat yang baik itu tiba. Kita menyerbu Gua Tengkorak? Tapi kami tidak pernah menemui jalan masuk." "Jangan khawatir, kami telah tahu jalannya," kata Kim Hong. "Mari Ngowi, kalian berlima, ikuti kami." Berbondong-bondong mereka kemudian berangkat dengan penuh semangat. Orang-orang Butong Pai ini bukan hanya ingin membalas kematian Lo Uchiangsu murid Butong Pai, seorang di antara 7 pendekar Taigoan, akan tetapi juga mereka merasa bertugas untuk membasmi gerombolan siluman Goa Tengkorak yang telah melakukan pengacauan dan kejahatan-kejahatan kejam itu. Sesudah menemukan jalan masuk rahasia melalui terowongan itu, Tianxin masuk lebih dahulu, diikuti oleh Kim Hong. Di belakang 2 orang pendekar ini, barulah Liang Hitojin beserta 4 orang murid keponakannya berjalan masuk dengan pedang siap di tangan mereka. Sebagai orang yang pernah diperdaya oleh Xiansu, Tianxin pernah melalui terowongan ini dan rahasia jebakan terowongan ini tidak disembunyikan darinya, maka sedikit banyak dia tahu di mana adanya jebakan-jebakan itu. Sebaliknya, pada waktu melarikan diri dari tempat itu, Kim Hong membawa seorang tawanan yang sudah memberitahu kepadanya adanya jebakan-jebakan sehingga dia bersikap hati-hati sekali, dan juga dalam keributan itu, terowongan tidak terjaga dan tidak ada anggota gerombolan yang menggerakkan alat rahasia jebakan. Ketika tiba di sebuah tikungan terowongan, tiba-tiba saja Tianxin berseru, "Awas anak panah!" Dan hampir berbareng dengan ucapannya, dari depan dan belakang menyambar puluhan batang anak panah ke arah mereka. Akan tetapi, orang-orang Butong Pai itu sudah siap dengan pedang mereka dan dengan memutar pedang, anak panah yang menyambar itu runtuh ke atas tanah. Kim Hong dan Tianxin menggunakan gerakan tangan mereka untuk menangkis hingga ada 2 batang anak panah berhasil ditangkap oleh Tianxin yang cepat menggerakkan tangan. 2 batang anak panah itu meluncur ke atas, lantas terdengarlah jeritan orang yang disusul jatuhnya sesosok tubuh yang tadinya bersembunyi pada bagian atas sambil menggerakkan alat-alat yang meluncurkan anak-anak panah itu. Orang itu tewas dengan leher dan dada tertembus 2 batang anak panah yang dilemparkan oleh Tianxin tadi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati tanpa mempedulikan orang yang sudah tewas itu. Mereka melangkahi mayat itu dan dengan hati-hati Tianxin terus melangkah maju, diikuti oleh yang lainnya. Terowongan itu tidak begitu gelap, sedikit remang-remang karena ada cahaya matahari yang masuk melalui beberapa celah-celah yang berada di langit-langit terowongan. "Berhenti!" Tiba-tiba Tianxin berbisik sehingga semua orang berhenti. Tidak nampak sesuatu yang mencurigakan di situ, akan tetapi mereka melihat pendekar sadis memberi isyarat agar mereka berhenti,
sedangkan dia sendiri melangkah ke depan sambil melirik ke sana-sini dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba terdengar bunyi berderit lantas lantai yang diinjaknya itu terbuka, sedangkan di dalam sumur itu nampak batu-batu meruncing menanti di bawah. Akan tetapi, Tianxin sudah mengeluarkan suara melengking dan tubuhnya mencelat ke kanan, ke arah batu karang besar dan sekali tangannya menyambar. Dia telah menangkap seorang lelaki bertopeng tengkorak lantas tubuh orang itu pun dilemparkannya ke dalam sumur. Sedangkan dia sendiri sudah meloncat kembali ke tempat semula di mana teman-temannya berdiri memandang dengan mata terbelalak ke dalam sumur. Orang yang terlempar itu mengeluarkan suara pekik mengerikan, lalu tubuhnya disambut oleh batu-batu karang yang seperti golok itu dan tewas seketika. Lantai itu masih terbuka dan terpaksa mereka bertuju harus melompati sumur itu dan melanjutkan perjalanan lagi ke depan. Tidak ada lagi jebakan yang menghadang perjalanan mereka. Akan tetapi begitu keluar dari pintu rahasia, mereka segera diserbu oleh para anak buah siluman Goa Tengkorak yang dibantu oleh 10 orang tamu pemeluk kepercayaan baru itu sehingga terjadilah perkelahian yang amat seru. Liang Hitojin mengamuk, sementara 4 orang murid keponakannya juga memainkan pedang mereka, dikeroyok oleh para anggota gerombolan Jitsian Kau yang dibantu oleh 10 orang tamu. Melihat betapa sepak terjang Liang Hitojin dan 4 orang murid Butongpai itu cukup tangkas dan kuat, Tianxin dan Kim Hong kemudian sama-sama meloncat ke arah dalam. "Engkau dari kiri, aku dari kanan," kata Tianxin dan nona itu mengangguk, mengerti apa yang dikehendaki kekasihnya. Mereka berdua sudah tahu di mana adanya kamar Xiansu, dan memang ada 2 jalan yang menuju ke kamar itu, sebuah kamar yang mewah dan di mana hampir setiap malam terjadi kecabulan. Pada saat itu tampak seorang yang berpakaian dan bertopeng siluman tengkorak tengah bergegas melarikan diri keluar dari lorong sambil membawa sebuah peti hitam. Orang ini bukan lain adalah Siok Cincu, yaitu Tosu pembantu utama Xiansu yang bertugas untuk menyelamatkan sebuah peti berisi barang perhiasan itu. Diam-diam Tosu ini merasa heran sekali, kenapa Xiansu tidak lebih dulu menyambut dan menahan serbuan lawan akan tetapi lebih mementingkan untuk menyelamatkan barang-barang berharga itu. Akan tetapi, karena dia sendiri maklum betapa lihainya pendekar sadis, tugas ini tentu saja menggembirakan hatinya. Dia tidak perlu menghadapi lawan yang mengerikan itu dan lebih enak menyelamatkan diri sambil membawa peti perhiasan yang dia tahu amat berharga ini. Andai kata Xiansu gagal, dia sendiri masih mempunyai 1 peti yang akan cukup untuk dimakan selama 7 turunan dalam keadaan mewah. Ketika dia berlari melewati lorong itu, tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik berdiri di depan. Dia menduga bahwa tentu seorang di antara para gadis dayang dan penari yang keluar dari tempat mereka dikurung. Melihat wanita cantik ini, Siok Cincu tersenyum di balik topengnya. Bagaimana kalau dia membawa wanita cantik itu bersamanya? Selain untuk teman di perjalanan juga untuk menghibur hatinya. "Hei, berani engkau keluar dari ruangan itu? Hayo kau ke sini dan ikut bersamaku." Akan tetapi tiba-tiba Siok Cincu menghentikan kata-katanya. Ternyata, sesudah datang mendekat, dia mengenal wanita ini yang bukan lain adalah Toan Kim Hong. Kim Hong berdiri dengan senyum manis di kulum. Ucapan yang keluar dari balik topeng itu dikenalnya dengan baik dan senyumnya semakin melebar menghias bibirnya yang merah basah dan manis ini. Ia lalu bertolak pinggang menghadang di tengah lorong. Kiranya si pertapa Siok Cincu yang sangat suci itu pun memiliki jubah dan topeng tengkorak? Totiang, tentu engkau belum lupa kepadaku, bukan? Aku tidak pernah dapat melupakanmu sebab budi Totiang saat membawaku ke Susiok Totiang itu sampai sekarang belum juga sempat kubalas. Kim Hong berkata dengan nada manis dan ramah, namun sepasang matanya yang mencorong itu mengeluarkan cahaya dingin yang membuat Siok Cincu merasa bulu tengkuknya meremang. Akan tetapi dia bukan seorang yang lemah. Dia adalah pembantu utama dari Xiansu dan dia sudah mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Karena maklum bahwa bicara banyak juga tiada gunanya, dan bahwa wanita ini adalah teman dari pendekar sadis, maka dia harus dapat merobohkan wanita ini sebelum pendekar itu sendiri muncul. Maka dia lantas mengeluarkan bentakan nyaring dan dia langsung menggerakkan tangan kanannya untuk mencabut senjatanya, yaitu sebatang pedang dari pinggangnya, lalu dia menubruk ke depan dengan serangan kilatnya. Tangan kirinya masih memeluk peti hitam di dekat dadanya. Sing! Wut! Tusukan pedang itu luput ketika Kim Hong mengelak dengan gerakan seenaknya, namun tusukan itu langsung dilanjutkan dengan sabetan sebagai serangan selanjutnya. Gerakan Tosu ini memang cukup cepat.
Namun, tentu saja dia hanya merupakan lawan yang lunak dari Kim Hong yang pernah menjadi datuk berjuluk Nenek Lamsin ini. Sambil tersenyum mengejek, Kim Hong kembali mengelak. Dia tidak segera turun tangan terhadap Tosu ini karena perhatiannya tertarik kepada peti hitam yang dipeluk si kakek. Tentu berisi benda penting maka hendak dilarikan oleh Tosu ini, pikirnya. Oleh karena itu, timbul niat di hatinya untuk merampas peti ini dan memeriksa apa isinya, baru dia akan menghajar Tosu palsu ini. Hiat! Kembali Siok Cincu menyerang dengan gerakan pedangnya yang berkelebat seperti kilat menyambar itu. Kim Hong cepat mengelak ke kiri dan ketika pedang itu menusuk ke arah matanya, dia miringkan kepala dan menggunakan tangan kiri untuk menjepit ujung pedang itu dengan ibu jari, telunjuk dan jari tengah, sedangkan kaki kanannya menendang ke arah muka lawan dengan gerakan kilat. Bret. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.